Jangan pakai-pakai kayak gini. Kenapa? Nggak terima? Marah? Ya silakan. Nah, memang kenyataannya kayak gitu kok. Berani sekali. Berani om kayak nih. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Orang yang dihadapi Gus Nur Samsun ini adalah Mbah Sarbani, dukun santet dari Indramayu yang mengaku murid sang raja dukun Mat Suling. Sang dukun ingin menjajal kemampuan Gus Nur Samsun yang didengarnya sangat sakti mandraguna. Lalu apakah yang kemudian terjadi setelah Gus Nur Samsun berduel hebat dengan dukun Sarbani? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah Al-Mustafa wal-Murtada wabanahuma wa Fatimah lihum satun udfi biha harol wabail hatimah Al-Mustafa wal-Murtada wabanahuma wa Fatimah. Lanun. Ngaku dukun tapi rumahnya kayak gini ya. Lanun. Kelonan atau gimana guys? Jangan-jangan kelonan guys. Lanun. Ini perlu apa? Sampai sing jenenge Sarbani. Hah? Sarbani. Ah, Sarbani. Sarbani. Oke, Sarbani. Biasa wae, Ki. Sampai ngaku-ngaku muridnya Mat Suling. Nggih. Asli muridnya Mat Suling. Nggih. Oh. Aku sing jenenge GNS sing sampean telepon. Sahabat yang berbahagia, video ini adalah ketika Gus Nur Samsun mendatangi Mbah Sarbani, seorang dukun santet yang mengaku sebagai murid dari Mat Suling. Dia tak terima aksi Gus Nur Samsun yang diketahuinya telah membunuh gurunya. Kisah ini bermula dari Mbah Sarbani yang tiba-tiba menghubungi admin dari Gus Nur Samsun, yang mana Mbah Sarbani berkata dengan kemarahannya. Dia mengaku dukun santet yang merupakan murid dari Mat Suling, bahwa dia ingin menantang duel dengan Gus Nur Samsun karena telah membunuh gurunya. Dia tahu bahwa Gus Nur Samsun telah membunuh Mat Suling, dan dia ingin melakukan duel balas dendam, dan mengetahui ada dukun murid Mat Suling yang menantangnya. Gus Nur Samsun pun merasa penasaran. Benarkah dukun tersebut adalah benar murid Mat Suling? Atau hanya sekedar mengaku-ngaku saja? Itu dikarenakan Mat Suling belum mati. Ketika kalah berduel dengannya waktu itu, sesungguhnya Mat Suling kabur melarikan diri. Sebab merasa penasaran itulah, Gus Nur Samsun ingin mendatangi sang dukun yang bernama Sarbani ini. Dan ketika Gus Nur Samsun akhirnya bertemu dengan sang dukun, semuanya pun akhirnya terbongkar, bahwa dukun Sarbani adalah bukan dukun murid dari Mat Suling. Dia adalah dukun dari Indramayu, yang ingin menjajal kemampuan dari Gus Nur Samsun. Adapun dia mengaku sebagai murid Mat Suling, itu hanyalah sekedar strategi saja. Sang dukun tahu bahwa beberapa waktu lalu Gus Nur Samsun sedang intens bermusuhan dengan Mat Suling. Dan jika tahu ada muridnya yang menantangnya, pasti Gus Nur Samsun akan mendatanginya. Dan niatnya menjajal kemampuan Gus Nur Samsun bisa terlaksana. Gus Nur Samsun pun berkata bahwa tidak baik menyombongkan diri dengan ilmu yang dimilikinya, karena sesungguhnya ilmu itu adalah titipan
tidak untuk dijajal atau dibanggakan. Apalagi, sesungguhnya tidak ada orang yang hebat di dunia ini. Karena kehebatan itu, hanyalah milik Tuhan pencipta semesta alam. Akan tetapi Dukun Sarbani tidak mau peduli. Dia mengaku orang yang paling hebat di dunia ini. Dan dia tetap ingin menjajal ilmu dari Gus Nur Samsun. Itu dikarenakan banyak orang yang menyaksikan bahwa Gus Nur Samsun adalah orang yang sakti mandraguna. Lalu apakah yang kemudian dilakukan Gus Nur Samsun mengetahui sang dukun yang tetap keras kepala itu? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Kula niki sampun ngempet pengen ketemu sampean. Oh, sampean wis ngempet pengen ketemu aku. Lah, pengen jaluk foto apa pengen piye? Apa jaluk tanda tangan? Kula niki ajeng balas dendam guruku Mat Suling. Oh, sampean arep balas dendam. Lah, balas dendam karo sapa? Nur Samsun. Ya kuwi aku. Oh, sampean. Iku aku iku. Lah ngopo kok balas dendam? Sampean iku mateni guruku Mat Suling. Mateni gurumu sing jenenge Mat Suling. Ya, Lah apa Mat Suling mati? gak roh aku. Gak ro. Lah Mat Suling ki cek urip kok ngaku-ngaku murid-e. Hah? Sik. Sampeyan ki sing bener tenanan. Murid Mat Suling tenan apa ora to jenenge iki? Modele kaya ngene iki. Ora, Bu. Aku pengen jajal ilmumu. Piye to iki? Sing bener sampeyan ki murid Mat Suling apa ora? Ora. Iya. Sarbani wong paling sakti. Tuh, Sarbani paling Pengen sakti. nantang sing jenenge Nur Samsun. Lho, ngerti aku saka ngendi? Kok YouTube? Saka wong-wong niku cerita. Cerita piye? Nek Samsun niku wong pinter, wong sakti mandraguna. Kula pengen nantang Oh, pengen nantang sapa? Gus Nur Samsun. Oh, aku. Pengen nantang aku. Ya, Lah, emang ngopo kok pengen nantang? aku pengen roh kesaktian. Pengen roh kesaktiane. Ya, Kesaktiane sapa? Gus Nur Samsun. Lha kuwi aku. Aku pengen roh. Pengen roh. Piye carane? Hah? Carane piye? Biar kelihatan kesaktian itu gimana caranya? Diam. Kok diam piye to? Nanti kamu. Diam. Jangan banyak bicara. Sampean katanya ngaku-ngaku asal sampean dari mana? Indramayu. Dari Indramayu. Indramayunya mana? Indramayunya pesisir laut. Oh, pesisir laut. Berarti anaknya Nyi Ronggeng dong? Atau Nyi Blorong? Atau Nyi Roro Kidul? Kamu ini jangan main-main Oh, nggak boleh main-main. sama Ki Sarbani. Lah emang kenapa nggak boleh main-main? Nanti kamu saya santet. Walah, nggak takut. Orang Mat Suling saja itu sudah kayak melawan saya, apalagi kamu. Sombong sekali ucapanmu. Aku nggak sombong. Karena sombong di depannya orang yang sombong itu sedekah. Itu. Yang menjadi pertanyaan, kenapa ngaku-ngaku muridnya Mat Suling? Karena saya ingin menjajal ilmu kesaktian. Berarti pura-pura muridnya Mat Suling? Ya, Bohong. ya, Berarti bukan muridnya Mat Suling? bukan. Ya terus ngapain saya kesini? Saya tujuannya ingin menjajal ilmumu. Kalau tujuan pengen menjajal kan bisa bilang dari awal jujur. Saya pengen menjajal ilmumu. Jangan ngaku-ngaku muridnya Mat Suling. Kalau saya jujur, saya pastikan Anda tidak bakal datang ke sini, ke tempat saya. Oh, karena Anda tahu kalau saya sedang bermusuhan dengan Mat Suling, sehingga sampean bikin skenario cerita seakan-akan sampean itu muridnya Mat Suling, begitu? Ya, Supaya saya datang, begitu? ya, benar Dan sekali. ternyata setelah ketemu di sini sampean mengaku bukan muridnya Mat Suling. Benar sekali. Hanya bertujuan ingin menantang saya, begitu? Ya, saya ingin menantang. Caranya menantang itu gimana? Apa yang mau ditantang? Sampean itu orang sakti. Menurut cerita dari warga-warga, Lah itu kan Ki Sarbani paling sakti, Eh. siap untuk menyantet, bahkan siap untuk membungkam mulut seorang Gus Nur. Tuh,
Kan yang bilang sakti kan mereka orang-orang, warga-warga, bukan saya yang ngomong. Saya itu bukan orang sakti. Makanya saya ingin mencoba. Makan apa? Mencoba. Kalau makan itu jangan mencoba. Kalau makan itu pakai sendok dan piring. Makan kok mencoba? Hah? Kamu ini bikin saya jengkel. Oh, bikin jengkel. Memang saya sudah terbiasa bikin emosi dukun. Itu sudah pekerjaan saya, bikin emosi darah tinggi. Yang sakti itu hanya Gusti Allah. Tidak bisa. Loh, bisa loh. Bukan saya. Yang sakti itu adalah saya. Loh, gini loh. Mas, kalaupun saya dikatakan orang pinter karena saya selalu belajar. Tolabul ilmi faridatu kulli maslul milad. Barang siapa yang sesungguhnya belajar itu sejak lahir sampai mati. Alah, berisik, belajar terus. ngomong kosong. Loh, kok berisik ngomong kosong piye toh? Ya bener. Itu bener. Itu. Karena kalau saya misalkan nih ya Mas, kenapa orang-orang menganggap saya itu hebat? Ya mungkin penilaian mereka salah. Bagi saya yang orang yang hebat itu adalah yang bisa menjaga istiqomah sholat. Karena sholat itu adalah tiang agama. Gitu. Karena as-sholatu aimaduddin. Itu sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang menjaga sholatnya, dialah orang hebat. Wes. Sampean ojo ceramah ini. Tak buktekne. Ya silakan. Silakan kalau mau dibuktikan. Samsun. Dalem. Sak menika dalem. Siap. Oh, siap-siap. Kaya ngarep upacara wis siap-siap. Tenang saja. Sampean bener-bener. Kalau pengen tahu cara menggunakan ilmu itu begini. Tuh, begitu. Itu ilmu. Tenang. Tenang apanya yang tenang? Ini masih belum seberapa. Oh, belum seberapa. Kisar Bani masih banyak ilmu yang lain. Oh, Kisar Bani masih banyak ilmu lain. Mana nggak mempan? Gaya saja yang dibesar-besarin. Mana nggak mempan? Ayo tunjukkan. Jangan pakai kayak gini. Kenapa? Nggak terima? Marah? Ya silakan. Nah, memang kenyataannya kayak gitu kok. Berani sekali. Berani om kayak ini nih. Buat apa? Kayak gitu buat apa itu? Belum tahu ilmu Sarbani. Belum tahu. Anda yang belum tahu saya. Terus mau apa? Coba. Kenapa mundur-mundur? Sini maju kalau berani. Katanya orang sakti, kisah sabrani atau sarbani atau nyebrang kali. Ya. Masih ada satu lagi. Oh, masih ada satu lagi. 1000 kali pun juga silakan. Ilmu dukun Sarbani ternyata tidak sehebat kesombongannya. Ilmu santet yang dimilikinya sedikit pun tak berarti di hadapan Gus Nur Samsun. Dan tak ingin berlama-lama, Gus Nur Samsun kemudian menghajar sang dukun dengan ilmu pamungkasnya. Di saat itulah sang dukun langsung mendapatkan ganjarannya. Ilmu yang hebat itu menghantam tubuhnya dan membuatnya langsung pingsan tak sadarkan diri. Maka tamatlah riwayat Mbah Sarbani, sang dukun Indramayu yang sok merasa hebat itu. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Dan tentunya kami berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.